Assalamualaikum sahabat terkasih. Konten kita kali ini tentang sakit kepala khusus untuk vertigo. Sakit kepala 7 keliling muter. Kasus ini aku angkat dari kisah klien saya sendiri. Dia penderita vertigo dan dokternya adalah seorang profesor, dan dia mengatakan bahwa klien saya ini sudah tidak mungkin lagi sembuh karena sudah tahunan sakit kepala vertigonya. Dan setelah saya periksa keadaannya, edaran darah ke arah ke kepalanya, dan saya mengatakan, Ibu, kita bicara insya Allah ya. Insya Allah vertigo Ibu masih bisa sembuh, dan saya minta waktu untuk merapikannya sekitar 3 jam. Dan Ibu itu setuju. Kita pun melakukan terapi untuk vertigo. Alhamdulillah sembuh. Mari kita ikuti terapi vertigo yang dialami oleh klien saya ini. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan terapi Maya Amhar kali ini masih mengangkat soal sakit kepala menahun. Tapi jenisnya adalah vertigo. Ini adalah kali pertama saya menerima klien dengan kasus vertigo. Klien saya ini seorang ibu muda, dan saya temukan dia bersandar di tempat tidurnya dalam posisi yang sangat memelas sekali. Mukanya yang putih itu memerah seperti udang rebus. Saya katakan sama ibu tersebut bahwa dalam saya melakukan terapi, teknik pertama yang saya lakukan itu adalah memeriksa peredaran darah pada daerah tulang punggungnya. Saya katakan bahwa saya melakukan pemeriksaan pada peredaran darah daerah tulang punggungnya karena dia sakit kepala menahun, maka saya utamakan adalah memeriksa peredaran darah daerah tulang punggungnya menuju ke arah ke kepala. Jadi semohon Ibu berkenan tidur dengan posisi tengkurap. Dia jawab, baik Bu, dan dia berusaha untuk tidur dengan merubah posisinya. Jadi dia saat itu dia lagi tidur bersandar di tempat tidurnya dengan posisi seperti ini, dan begitu dia berusaha untuk tidur dengan jalan memerosotkan badannya, begitu dia langsung berteriak, Ibu, saya tidak bisa. Karena saya ini penderita vertigo. Dokter saya itu mengatakan bahwa saya itu sudah tidak mungkin lagi sembuh karena saya itu sudah tahunan menderita vertigo. Jadi saya bilang begini, oke Ibu, kalau Ibu memang tidak bisa tidur, saya akan memeriksa peredaran darah di tulang punggung Ibu, berada pada posisi duduk dengan tulang punggung lurus, agar saya bisa memeriksa peredaran darahnya dengan benar. Jadi dia yang tadinya duduk nyandar kayak begini di sandaran tempat tidurnya, saya segera memohon sama dia agar berkenan merubah posisinya menjadi duduk dengan punggung tegak lurus. Begitu dia berusaha untuk merubah posisinya dengan meluruskan menggerakkan badannya, langsung aja dia saya tidak bisa Bu, saya tidak bisa. Dokter saya itu profesor dan dia bilang saya tidak mungkin sembuh lagi Bu. Saya itu lagi minum obat Bu, dan saya itu sudah tergantung obat, tetapi saya masih tetap sakit kepala. Saya masih vertigo Bu, saya nggak bisa. Saya bilang, oke, kalau memang Ibu tidak bisa, nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Saya akan berusaha mencoba melakukan semampu saya. Maka dalam posisi dia tidur tersandar di sandaran tempat tidurnya dengan posisi kayak begini, maka saya berusaha melakukan pemeriksaan awal dengan memeriksa daerah yang terbuka, daerah punggung dia ke atas ini. Maka saya periksa di daerah peredaran darah di daerah tulang punggungnya ini yang menuju ke kepala. Setelah saya memeriksa, saya pelajari, saya cermati peredaran darahnya yang menuju ke arah kepala tersebut. Kemudian saya katakan kepada ibu itu, Ibu,
Kita bicara insya Allah ya Bu, vertigo Ibu masih bisa disembuhkan, tapi saya mohon sama Ibu agar saya diberi waktu yang cukup, yang agak banyak, karena kebanyakan saya akan mempergunakan teknik terapi akupressure di daerah titik-titik di sepanjang sampai daerah kuping, kepala, daerah kuping, daerah belakang kuping itu yang paling utama sekali akupressernya itu, karena di situ yang paling banyak tertutupnya simpul-simpul urat darahnya itu, atau saya kurang mengerti istilahnya karena saya non medis, jadi saya tidak mengerti istilah-istilahnya dengan tepat. Dan itu daerah pelipis, daerah kepala, belakang kepala, itu banyak sekali. Dan ini juga kita harus melakukan pemijatan, pengurutan pemijatan di daerah bahu, sekitar bahunya ini. Nah, setelah saya melakukan pemeriksaan awal itu, maka saya minta waktu sekitar 3 jam karena membutuhkan waktu yang lama untuk teknik akupressure ini, karena saya harus menghimpun energi dari tubuh saya sendiri untuk disalurkan untuk melakukan pemecahan pada penyumbatan di daerah titik-titik simpul-simpul urat sarafnya itu, urat darahnya tersebut. Maka setelah beliau setuju meluangkan waktunya sekitar 3 jaman bersama saya, maka saya ambil dalam posisi ya seperti apa adanya, duduk nyender dengan posisi kayak begini ya. Saya terpaksa mengambil cuma daerah tulang punggungnya yang bagian atas yang terbuka sampai lehernya ini. Saya melakukan pemijatan itu di daerah tulang punggungnya ini, tulang punggung dan daerah bahunya. Daerah bahunya ini kaku sekali, sangat kaku sekali, dan ini banyak sekali penyumbatan itu pada titik-titik simpul urat darahnya, dan ini otot di daerah lehernya ini mengalami tegang. Jadi saya melakukan pemijatan pada daerah tersebut, berusaha untuk melenturkan otot daerah lehernya ini dengan melakukan pemijatan yang sangat hati-hati. Kemudian melakukan pemijatan pada daerah belakang kupingnya. Ini kuping saya, jadi daerah sininya ini. Nah, daerah sini nih paling parah banget. Daerah sini saya nggak tahu apakah ada sesuatu. Pokoknya saya menemukannya di sini, daerah sininya ini nih bermasalah banget. Nah, kemudian daerah pelipisnya, saya melakukan pemijatan daerah pelipisnya ini dari daerah alis, melakukan pemijatan daerah sini dengan teknik terbanyak yang saya gunakan adalah teknik akupressure. Jadi kita mengambil satu titik di daerah sininya ini, kemudian kita menyalurkan energi kita untuk melakukan pemecahan pada daerah tersebut agar simpul-simpul urat sarafnya daerah sana terbuka dan peredaran darah kembali lancar. Alhamdulillah, baru sekitar 1 jam atau 1,5 jam saya melakukan terapi, tiba-tiba dia udah teriak manggil masnya agar memesankan dia bakwan Malang dan pizza karena dia kelaparan. Dan kemudian setelah bakwan Malang dan pizzanya datang, ibu ini nggak sadar dia udah merangkak ke arah ujung tempat tidurnya, di mana baki berisi makanannya ditaruh oleh Simba. Dia asik makan bakwan Malangnya, sementara saya juga
sibuk dengan melakukan terapi pada daerah kepala, leher, dan pundaknya. Itu juga daerah belikatnya dan daerah-daerah saraf di daerah tulang punggungnya. Setelah habis satu mangkuk awan malangnya, lanjut dengan pizza. Begitu dia makan pizza, menarik kepalanya, ditarik kayak gitu, karena dia memakan ujungnya yang tebal, ujungnya pinggiran pizzanya itu. Jadi ditarik kepalanya gini, di sana dia baru sadar, loh, kok saya udah ada di sini? Kok saya udah berjalan sejauh ini, bergerak sejauh ini, bilang gitu. Kepala saya udah gerak-gerak, dia bilang gitu. Aduh ibu, makasih ya. Jadi itu baru sekitar 1,5 jam terapi, dia udah merasa cukup nyaman. Saya memakan waktu sekitar 3 jam. Setelah saya selesai, saya cuci tangan, bereskan alat-alat saya. Kemudian ternyata di meja tamu udah disiapkan, diberi suguhan, lagi menikmati suguhan dari klien saya tersebut. Klien saya itu datang sambil ketawa-ketawa. Ibu, terima kasih ya telah buat saya bisa jalan. Makasih ya Bu. Alhamdulillah, cuma 1 kali terapi. Sekitar 3 bulan kemudian dia menghubungi saya lagi. Apakah dia kambuh lagi, saya pikir gitu kan. Si ibu cemas ya Bu, dia bilang gitu. Kira saya vertigonya kambuh lagi ya Bu. Enggak Bu, saya enggak, vertigonya enggak kambuh-kambuh lagi Bu. Alhamdulillah. Saya cuma mau ngabarkan Ibu, saya sekarang mau buka rumah makan ayam goreng. Dia sebutkan nama rumah makannya, lokasinya di Tanjung Priuk. Dia bilang, saya cari sendiri loh Bu, perabot-perabot, pernak-perniknya untuk rumah makan saya itu. Dan saya cari di Bandung, dan saya kawal sendiri 1 truk itu buat pernak-pernik rumah makan saya tersebut dari Bandung ke Jakarta. Saya urus sendiri rumah makan saya. Pokoknya sekarang saya udah enak banget Bu, alhamdulillah, nggak pernah kambuh lagi sakitnya. Ibu kalau main ke Tanjung Priuk mampir ke restoran saya ya Bu, gitu. Alhamdulillah. Ada beberapa klien saya juga yang vertigo, ya alhamdulillah bisa sembuh. Itu aja yang ingin saya sampaikan kepada sahabat, bahwa insya Allah vertigo masih bisa sembuh. Karena rata-rata disebabkan terganggunya peredaran darah dari arah punggung, belikat, atau daerah bahu ini, pundak, tegangnya otot lehernya di sini itu tegang, dan penyumbatan di daerah belakang kupingnya, titik-titik simpul-simpul urat saraf di daerah belakang kupingnya ini itu sering bermasalah, dan saya tidak tahu istilahnya yang tepat untuk mengungkapkannya. Dan juga di daerah pelipisnya ini, ketika kita telah merapikan, membuka simpul-simpul urat sarafnya tersebut, melakukan pemijatan, merapikan urat-urat yang bermasalah agar peredaran darah ke arah kepalanya lancar kembali, insya Allah vertigonya sembuh. Sekiranya apa yang saya sampaikan ini sesuatu yang bermanfaat, maka saya mohon kepada sahabat agar berkenan membagikan info ini, agar orang lain mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan ini, bahwa vertigo bisa sembuh, insya Allah. Terima kasih atas perhatian sahabat. Wassalam.